kemarin saya meresmikan pos lintas batas di Badau. Sebelumnya saya telah meresmikan 3 bulan yang lalu di Entikong. Pada hari ini kita resmikan lagi pos lintas batas negara di Aruk, Kabupaten Sambas. 3 pos lintas batas negara kita bangun dengan sebuah desain yang megah, semuanya berada di Kalimantan Barat. Sampai hari ini saya sudah 7 kali ke Kalimantan Barat. Yang lain kadang-kadang baru 1, baru 2, di sini sudah 7. Saya ingin titip pos lintas batas negara yang ada di Aruk ini agar betul-betul digunakan oleh masyarakat untuk pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Jangan hanya sebatas ini sebagai kantor imigrasi, kantor karantina, kantor bea cukai. Tidak seperti itu. Harusnya masyarakat bisa memanfaatkan pos lintas ini untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Kabupaten Sambas. Dan saya juga sangat berbahagia sekali, Pak Gubernur, saya harus menyampaikan apresiasi karena di Kalimantan Barat pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional. Ini baru aja saya baca, 5,22%. Tinggi ini. Tapi memang harus terus dipertahankan dengan kerja keras seluruh masyarakat. Hati-hati, ekonomi dunia sekarang ini semuanya melambat, turun semuanya. Kita dengan susah payah segala jurus kita keluarkan agar ekonomi kita tidak turun. Dan alhamdulillah 2016 yang lalu kita tumbuh 5,02. Kita adalah masuk dalam 3 besar terbaik setelah India, Cina, Indonesia. Ini yang sering kita lupa mensyukuri. Pertumbuhannya bisa dipertahankan baik, tapi masih banyak yang demo. Ada harga minyak naik, itu aja, dikit itu aja demo. Kadang-kadang saya demo itu yang korupsi, gede-gede itu yang didemo. Harga BBM naik 500 perak saja demonya 3 bulan. Saya cerita sedikit ini. Harga BBM di Papua, di Wamena, di Lanijaya, di Puncak, di Nduga, di Pegunungan Tengah, itu harganya dulunya 60.000 sampai 100.000. Itu nggak pernah ada yang demo. Berpuluh tahun, diem. Tapi sekarang alhamdulillah sudah berapa? 5 bulan yang lalu harganya sudah sama seperti provinsi-provinsi yang lain. Itu saya beri tugas 1,5 tahun menterinya. Saya mau ini sama seperti provinsi yang lain. 1,5 tahun baru bisa kejadian. Itu nginjek sana, nginjek sini, nginjek sana, nginjek sini. Saya sebenarnya nginjek-nginjek orang juga nggak senang. Tapi kalau perlu untuk rakyat, akan saya lakukan. Saya kira itu, Bunda Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang, saya resmikan PLBN Aruk
Semoga menjadi bagian penting meningkatnya peran Kalimantan Barat dalam percaturan ekonomi global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Republik Indonesia dimohon untuk mendampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Gubernur Kalimantan Barat. Ini masuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, dan kita harapkan sama seperti pos lintas batas negara yang lain, bisa menjadi titik pertumbuhan ekonomi, bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat, terutama memang kita ingin pos-pos ini bisa kita pakai untuk akses ekspor produk-produk lokal, produk-produk Indonesia ke negara tetangga. Jangan yang dari sana ke sini, tapi dari sini ke sana. Anunya itu baik dalam bentuk kayak kemarin ikan, di sini juga sama, ikan ada, kemudian CPO juga sama. Saya kira akan mempercepat ekonomi di perbatasan. Seperti halnya di Badau kemarin, Bapak Presiden kan menekankan supaya tidak ada lagi penyelundupan aktivitas. Ya sama. Kenapa ada pos perbatasan seperti ini? Dengan peralatan yang ada, coba nanti dicek di dalam peralatan yang ada, kemudian online, otomatis untuk pengecekan. Saya kira hal seperti itu yang bisa men-stop adanya penyelundupan. Ya. Kesiapan untuk menjadi pelabuhan ekspor impor gimana Pak? Kesiapan PLBS menjadi pelabuhan ekspor impor. Ya kemarin kan sudah saya sampaikan, ya kayak di Badau kemarin sudah bisa dipakai ekspor untuk CPO yang sudah banyak sekali kan, 70.000 metrik ton, dan tahun ini akan naik menjadi 120.000 metrik ton. Saya kira ya kesempatan yang harus diambil di situ, nggak ada yang lain. Ya. Pak, tadi Bapak sempat singgung mengenai adanya. Di Sambas ada beda sedikit, yaitu jeruk. Ya, di sini jeruknya, misalnya Sambas jeruk, dorong untuk ekspor. Dan lada. Lada, dorong untuk ekspor. Buah naga juga. Buah naga, dorong untuk ekspor, apalagi. Dorong semuanya untuk ekspor. Ya. Pemerintah pusat sudah melaksanakan banyak pembangunan di daerah perbatasan, Pak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Apa yang diinginkan dari pemerintah daerah untuk juga berkontribusi, Pak? Ya itu, saya kira kepala-kepala daerah, baik gubernur, baik bupati, semuanya harus menyiapkan produk-produknya agar bisa kompetitif, agar mempunyai kualitas yang baik, agar bisa diterima untuk pasaran ekspor. Dari sini lewat Kucing bisa ke negara yang lain, nggak apa-apa, kenapa tidak? Jangan sampai yang dari sana masuk kebanyakan ke sini, ini yang kita jangan. Pak, pertumbuhan ekonomi Kalimantan rata-rata di atas angka nasional seperti Bapak bilang. Apa tanggapan pemerintah pusat terhadap ini? Ya, kita harapkan semua provinsi di atas rata-rata nasional bagus. Kalau provinsi pertumbuhan ekonominya bagus, nasionalnya juga akan bagus. Semua kita dorong untuk ke sana.
Tetapi yang paling penting adalah bukan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi tinggi itu perlu. Tetapi siapa yang mendapatkan kue dari pertumbuhan itu harus dilihat. Oleh sebab itu, kemarin saya sampaikan, kebijakan pemerataan ekonomi itu perlu.